Bisakah diceritakan apa asal usul dari Syekh Dalmudal ini? Beliau ini siapa? Beliau ini siapa? Dan kok bisa di sini itu bagaimana ceritanya? Ceritanya nih begini. Punya anak Joko Tingkir ini bapaknya Joko Tingkir ya. Mbah, ini berarti beliau ini waktu dulu zaman Majapahit ya, Pak? Majapahit. Zaman Majapahit ya. Ini ada hubungannya dengan Sunan Kalijogo Mbak? Ya ada. Ada. Seperti itu. Gimana Mbak? Sunan Kalijogo kadang-kadang ke sini. Ya. Saya tadi kan bilang Kadang-kadang ke sini ke beliau sini. ya. Saya tadi kan bilang di rumah. Iya. Malam Jumat saya disuruh Pak Lurah ke sini. Disuruh ngurusin di sini. Pak Lurah ini makamnya nih. Ada plangnya itu kan diperjuangkan dulu. Bapak Palek saya itu. Terus saya di sini malam Minggu jam 11 saja dibilang tadi. Saya pikir ya kalau tidak diterima gimana. Tahu-tahu kok ini nemuin saya ya. Terus yang kedua jam 1:30 Sunan Kalijogo bawa Quran begini. Bisa saya bilang, jadi kalau menurut orang Islam ya secara Islam saya bebaskan saja. Nah tadi di rumah kan bilang ya saya kesini. Ini pemirsa, pohon yang dibicarakan Mbah Kirno yang sudah hampir 25 tahun itu nggak bisa besar segini terus pemirsa, tapi nggak mati tuh. Nggak ada daunnya. Nggak ada daunnya, cuman kayak ranting-ranting nih. Cuman segini tuh sudah hampir 25 tahun. Sebelah makam ada Yoni pemirsa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa Wisata Nusantara, saat ini saya sedang berada di wilayah Kulon Progo. Saat ini saya berada di makam Syekh Dalmudal atau Kebo Kenongo, cucu dari Brawijaya kelima. Kalau ini anak Ki Ageng Handayani Ratu Pengging. Ratu Pengging. Nah, saat ini kami sudah bersama juru kunci dari makam Syekh Dalmudal atau Kebo Kenongo ini. Kita kenalan dulu dengan beliau, nggih. Sugeng siang, Bapak. Selamat siang. Ya. Kalian Bapak siapa menikah? Saya nama kecilnya Sukirno. Nama dari orang tua Arjo Sutresno. Biasa dipanggil Pak Kirno. Pak Kirno bisa, Pak Arjo bisa. Jadi ini ya ceritanya begini, berhubung ini kakaknya ipar itu dimakamkan di Seling, dekat kecamatan, namanya yang Pagerwojo, juru kuncinya sana namanya Tresno Raharjo. Terus sana saya dibeli nama Arjo Sutresno sebaliknya. Sebaliknya. Hati lebih tua sana daripada ini. Nggih Bapak non sewu. Bisakah diceritakan apa asal usul dari Syekh Dalmudal ini? Beliau ini siapa? Beliau ini siapa? Dan kok bisa di sini itu bagaimana ceritanya? Ceritanya nih begini. Ini dari awal ya. Ini eyangnya namanya Brawijaya yang kelima. Ini putra Ki Ageng Handayani Rengrat itu anak dari
Browijoyo. Nah, terus punya saudara ini Kebukanegoro, Kemuami Luhur, jadi laki semua. Nah, yang punya anak Joko Tingkir ini bapaknya Joko Tingkir ya. Nah, setelah itu ini sampai sini ceritanya mulai tahun 513 menurut cerita mbah-mbah dulu saya, itu ceritanya. Jadi saya tinggal menirukan ya. Nah, terus di sini ini masih bujangan. Terus itu nikah dengan adiknya yang Pagerwojo yang saya ceritakan tadi. Nah, lalu bangun namanya Dalmudar. Jadi dipanggil Syekh Kebukno bisa, Syekh Dalmudar bisa. Nah, waktu itu setelah di sini ini yang duduk di kerajaan sana itu adiknya ini. Nah, itu punya abdi namanya Yai Kendil Wesi, itu Kanjeng Kendil Wesi, makamnya di sana. Disuruh tolong carikan saudara saya itu lebih tua, nanti suruh pulang, saya suruh duduk di dampar ini. Nah, ketemu di sini. Nah, Kanjeng disuruh pulang bersama saya. Saya nggak mau pulang, saya tinggal di sini aja. Jadi perang. Ya. Ini belum tanah. Sebelah selatan sampai pantai Gelagah ini masih rawa, air. Baru ada sebelah sana itu tanah kering, jadi desa Kalidengen. Hanya rawa. Perang ini. Perangnya pakai perahu bentuk mancung. Jadi perahu satu. Itu dari Congot sampai ini perbatasan Hargorjo Kokap ini. Desa Kulur. Nah, tapi ini dibantu oleh kakak iparnya Pagerwojo itu. Panjenengan Kendil Wesi Digdaya. Nah, meninggalnya di ini sebelah timur ini kira-kira 1,5 kilo dari 2 kilo dari sini. Makamkan di situ. Nah, itu terus sampai bekas untuk peperangan itu kan masih air. Ini bilang bekas peperangan kita ini besok jadi kali, saya beri nama Kali Ancar. Jadi kali, bener. Jadi kali ya, Pak? Iya, jadi kali sampai sekarang ini. Nah, terus Kendil Wesi dimakamkan di situ. Nah, keluarga Jogja ya ada yang sering ke sini. Sering ziarah ke Kendil Wesi itu. Ada. Dulu waktu saya masih bujangan itu pas tanah biasa. Tanah besar. Terus sekarang udah di beteng begini. Yang bangun ya dari keluarga Jogja. Itu. Nah, dari sini 2 kilo dari sini. Nah, kalau ini dari atas ya Browijoyo itu saya pikir istrinya 3. Memang 3 jalur kok. Ini menurunkan, ini Handayani-ningrat, ini Raden Patah. Tadi saya sebut ya, Raden Patah Cang Yusuf, terus ini Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Susilo, seterusnya ini masih ada. Kalau ini saya juga sampai Sultan Trenggono tadi saya bilang tadi. Ini yang kedua. Itu saya tadi. Kalau makanan
Brawijaya Pelima ya di sana, Jawa Timur sana, Jawa Timur sana. Pak, Mbah, ini berarti beliau ini waktu dulu zaman Majapahit ya, Pak? Majapahit. Zaman Majapahit ya. Iya. Tapi non sewu, ini ada hubungannya dengan Sunan Kalijogo mboten, Pak? Nah, ya ada. Ada. Seperti itu. Gimana, Mbak? Sunan Kalijogo kadang-kadang ke sini. Oh, Ya. Saya tadi kan bilang, kadang-kadang ke sini Ke beliau sini. ya. saya tadi kan bilang di rumah. Iya. Malam Jumat saya disuruh Pak Lurah ke sini. Disuruh ngurusin di sini. Pak Lurah, ini makamnya nih. Ada plangnya itu kan Iya. perjuangan dulu. Bapak Lek saya itu. Terus saya di sini malam Minggu jam 11 saja dibilang tadi. Saya pikir saya kalau tidak diterima gimana. Tahu-tahu kok ini nemuin saya ya. Beliau ini Terus muncul, yang kedua jam 1:30 Sunan Kalijogo bawa Quran begini. Jadi saya bilang, jadi kalau menurut orang Islam, ya secara Islam, secara saya bebaskan saja. Nah tadi di rumah kan bilang, ya saya kesini. Jadi ini di awal. Ini kan ceritanya ini dulu mau buat keraton di Boyolali, tetapi Kanjeng Sunan Kalijogo tidak menyetujui, Tidak merestui ya, Pak? merestui. Nah, malah ditambah Syekh, nama Syekh itu yang memberi nama Sunan Kalijogo. Oh. Kan wirawiri waktu semula itu dia nama Syekh itu Sunan Kalijogo. Itu ceritanya. Nah, kemudian ini Mbak, tadi kan alhamdulillah ya kita bisa masuk ke dalam ya Mbak, Iya. melihat. Nah itu kan bentuk nisannya itu kan kayu, kayak kayu ditumpuk gitu ya. Iya. Itu ada maknanya atau dos pundika atau Saya- bagaimana Mbak? Saya nggak tahu, Bu. Saya hidup, ya saya lahir tahun 45. Terus saya ini sudah agak besar beberapa bulan sering diajak bapak saya ke sini. Ini sudah tingginya itu sudah 14 tingkat sampai sekarang ini. Jadi berapa tahun itu? Iya. Oh, saya udah 79, berjalan 80 tahun. Itu misalnya itu sudah 14 tumpuk ya. 14 tumpuk. Tapi non sewu itu 14 itu memang dari awal sudah seperti ini Mbak? Iya, ya mungkin dulunya enggak begitu. Tapi seingat saya sudah berani tidur sini. Saya berani tidur sini. Saya ini SMP kelas 1 berani tidur sini sendiri. Ini sudah 14. Gitu. Ini pohon ini ada sejarahnya ini. Oh, pohon kecil ini, Mbah. Dulu Iya. pohonnya pohon gintung. Gintung. Nah, besarnya seperti itu. Saya jadi juru kunci mulai tahun 90 ya. Ya. Diserahi Pak Lurah di sini. Ini sudah enggak ada daunnya. Sudah pokok. Tinggal kulit. Dahan aja ya Mbak. Tinggal kulitnya nih. Oh, Ya, kulit. Saya 11 tahun ngurusin di sini, ini baru roboh. Roboh ke sana jam 11 malam. Waktunya hujan. Saya di sini tiduran di sini sendiri. Lah, lantas itu habis hujan saya keluar. Kelihatan pohon ini baru segini tingginya. Ini pohon pete Cina. Segini. Nah, ini di tengah-tengahnya. Jadi ini roboh brek, ini kelihatan segini pohon pete Cina. Terus saya carikan batu, saya lingkarin gitu. Nah, terus saya pulang. Terus pulang di rumah saya buat tulisan. Jangan dipotong pohon ini. Paginya saya bawa ke sini, saya tempelkan di kayu
paku terus tancap ke situ. Sampai sekarang ini Masih hidup ya, Pak? jadi ini berapa tahun umurnya ini. Kalau kurang rabuk penuh rabuknya, bubuknya penuh nih. Tapi nggak bisa anu, Mbah. Nah, saya baru 11 tahun ini Robo ya. Sekarang saya sudah 36 tahun ya. Diambil 11 tahun berapa itu? Jambi 11 berarti anu, Mbah. 24 ya, Pak? Nah, 24 tahun kok cuma segini. Aneh tuh. Pohon-pohon biasa kan sudah besar. Iya. Kok ini kok ya seperti itu aja. Mbah, beliau kan Sunan Kalijaga pernah datangi jenengan. Nah, niku kan Sunan Kalijaga itu kan memperlihatkan membawa Al-Qur'an. Ya, Nah, niku mau dikasihkan kepada Mbah Kirno atau bagaimana, Mbah? ya saya nggak tahu cuma ini Tangan. Nah, Di tangan gitu ya, Mbah? Tangan. lah ini kalau dari pendapat saya, yang orang Islam ya secara Islam, Katolik secara Katolik, Hindu secara Hindu aja. Soalnya apa? Setelah begini itu di samping tuh, samping, Iya. samping nisan itu sebelah timurnya. Iya. Tuh saya duduk sini, terus hilang. Terus hilang. Cuma ya mesem-mesem itu. Tadi di rumah ada orang Hindu, ada orang Katolik, ada orang Kristen. Saya selenggarakan menurut keyakinan Masing-masing. Kalau mau ziarah ke sini gitu ya, Mbah? Iya. Oh, iya. gitu. Nah, Mbah, kalau pas itu kan Mbah Kirno kan dirawi sama Sunan Kalijaga aja. Nah, itu beliau itu perawakannya itu seperti apa, Mbah? Badannya, mukanya itu seperti apa, Mbah? Itu Sunan Kalijaga pakaiannya pakaian lorek. Lorek, Ya, pakai belangkon. pakaian belangkon hitam. Iya. Belangkonnya hitam. Itu cuma itu aja. Kalau ini itu pakai Jawa, surjan lah, hijau, terus kembangnya melati. Nah, saya dikasih oleh orang Wates, hijau juga, persis itu, pakai melati. Saya tolak. Kenapa, Mbah? Kenapa? Saya tidak nyamain. Ya saya terima, tapi nggak saya nggak mau pakai ini, bawa pulang aja. Ya begitu. Nggih. Mbah, Saya nun sewu. tidak nyamain ini, saya nggak Oke. berani. Nggih, nun sewu, Mbah. Di sini kan tadi saya ketika kami masuk, Iya. kan kami melihat ada batu yoni. Ya, Nah, Itu kok bisa di kok situ? bisa ada ya? di situ, gimana ceritanya, Mbah? saya nggak tahu itu. Itu memang dari dulu sudah di sini loh. Sudah di sini, mungkin ini bersamaan ini. Bersamaan. Iya. Mau ngebah pinggir kamu? Ah, ya, Nggih. Anu di Di dalam yoni ini ada airnya, pemirsa, dan kita disuruh untuk cuci muka. Nun sewu, Pak Kirno. Napa dulu pernah ada orang yang datang ke sini kemudian dia nggak sopan Nggak gitu, Mbah? sopan, Itu iya. gimana? Ceritanya Seperti apa, Mbah? Ya itu seperti ya saya pikir sembarangan lah, Mas. Kayak di rumahnya sendiri. Masuk begini buka pintu masuk. Ada yang Terus jalan-jalan itu apa ya? ada yang itu Keliling. Keliling ya. Setelah itu terus duduk baca ke ya sampai Fatihahnya aja 40 lebih ya pikir. Saya dengerin. Setelah itu satu yang agak muda itu kemasukan. Oh, kemasukan. Beker seperti ketrek. Cuek. Setelah bangun ngomongnya orang tua. Itu. Kowe dora opo kowe? Dorene teng Selolo omahmu ndi? Ora sopan. Ngomong karo jurune kunci ora? Mboten. Waduh teng Selolo ndene kuwi. Ora sopan, kuwi ada apa? Wah, yo ngamamu kono-kono niku. Akhire wis sumpun meneng
Udah metu mlathoki degan niku lho. Ora ya ora hijrah to. Buang sampah sembarangan ya, Pak. Barangan sing buang iku. Ning bocah niku wis 5.000 dadi bocah turun meneh. Turun mulai pripun, Pak? Maksudnya turun malih. Kan waktu kemasukan duduk terus bulak Oh iya. bali tadi bocah meneh. Pak, non sewu waktu itu berapa orang, Pak, yang 8 orang. 8 orang? 8 orang. Terus yang satu caranya pimpinannya ya. Itu pergi ke Palembang dengan keluarga, dengan istrinya dan anaknya. Berantakan di sana. Keluarganya, Pak. Terus pundi, Pak? Gimana berantakannya? Nah, cerai, Oh, cerai berai berantakan. gitu nje. berai-berai dengan istrinya. Terus dia lakinya kan orang sini, Karanganyar sini. Nah, tinggal di tempatnya adiknya, tanahnya kan sudah dijual. Nah, terus nyari saya. Pulang sini nyari saya. 2 hari baru ketemu saya. Jam 2 siang ketemu saya. Cerita, Pak, saya tolong Pak, saya diantarkan ke tempatnya Syekh Dalmudal. Saya merasa kesalahan. Meminta maaf ya, Pak ya. Ya maaf, saya mau minta maaf. Duh, kalau nggak keliru kamu yang datang-datang malam-malam pakai pakaian hitam semua, orang 8, membawa kelapa muda ya. Aku, iya, pada Sangsoro. Saya sampai di sana di Palembang, saya berantakan dengan istri saya, sudah nggak punya istri lagi. Hanya tinggal di sini, di mana tempat adik saya nggak punya tanah ini. Saya mau minta maaf pada itu yang modal itu, tolong diantarkan, Pak. Sehabis ini nanti saya mau ke Kalimantan aja. Terus seperti itu. Nah, sembarangan Ya, nggak sopan ya. nggak Pak, ya. sopan. Maka di mana-mana tempat kalau dimakan itu harus sopan. Ya, kita orang Islam ya secara Islam uluk salam. Uluk salam di Gepuro itu. Dulu sana ada Gepuranya tapi udah rusak, nggak dibangun. Mbah, non sewu. Kan di sini kan juga ada Yoni, Mbah. Ya. Yoni itu kan identik dengan Hindu, nje, agama Hindu. Nah, apakah pernah ada yang misalnya agama Hindu juga pernah ibadah di sini? Lah tadi yang saya bilangkan di rumah saya kedatangan orang Hindu, asli Hindu. Lihat ini terus, wah, ambil lagi satu segini. Dupa ya, Mbak. Dupa, Mbah. Dupa. Oh, sembayangan di sini, nje, Mbah. Sembahyang di sini. Jadi di dalam juga gitu, di sini juga gitu. Jadi satu wadah itu habis. Habis. Ya, Ustaz. Ini pemirsa, pohon yang dibicarakan Mbah Kirno yang sudah hampir 25 tahun itu nggak bisa besar segini terus pemirsa, tapi nggak mati tuh. Nggak ada daunnya. Nggak ada daunnya, cuman kayak ranting-ranting nih. Cuman segini terus sudah hampir 25 tahun. Nggih, Mbah Kirno matur nuwun sangat, cakep Sami-sami. semua informasinya. Nggih, sami-sami. Paling sehat selalu. Amin ya Sakyo. Nggih. Yuda kundur. Nggih, matur nuwun. Alah. Nggih. Nah, pemirsa, sekian perjalanan kita dari makam Syekh Dalmudal atau Kebokenongo. Nah, ikuti terus perjalanan kita berikutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.